Pemirsa, memiliki senjata api agaknya membuat beberapa oknum polisi ini tidak dapat mengendalikan emosinya. Keributan yang berujung hilangnya nyawa bisa saja terjadi. Tindakan melanggar hukum bak seorang koboi itu masih terjadi. Tentunya hal ini mencoreng wajah Korps Bayangkara sebagai lembaga penegak hukum di tanah air. Inilah catatan sepekan. Masyarakat dikejutkan peristiwa keributan di sebuah kafe di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan yang dipicu oleh tagihan minuman itu berujung aksi penembakan. 3 orang tewas dan 1 terluka. Salah satu korban yang tewas adalah anggota TNI. Polda Metro Jaya langsung menangkap pelaku penembakan yakni Bribka Cornelius Yahaan dan menetapkannya sebagai tersangka. Selain proses pidana, tersangka oknum polisi koboi itu juga diproses secara kode etik kepolisian dengan ancaman pemecatan dari keanggotaan polisi. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Pangdam Jaya juga turut merespons insiden maut itu. Kami Kapendam Jaya ada beberapa pesan yang disampaikan Bapak Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun Tetap Ibu Kota bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Seorang pria yang diduga anggota kepolisian ditangkap warga lantaran menyelinap masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Kebon Kacang 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan pelaku, warga berhasil mengamankan sepucuk senjata api. Awalnya, pelaku diduga akan melakukan pencurian. Namun ternyata ia diam-diam ingin bertemu dengan anak pemilik kos. Pelaku nekat menjebol pintu kamar wanita yang ingin ditemuinya itu. Saat ini pelaku masih ditahan di Polsek Metro Tanah Abang guna menjalani pemeriksaan. Barang bukti yang dibawa oleh bersangkutan bawa airsoft gun. Dari keterangan yang bersangkutan sudah di PTDH di Polres Jakarta Utara. Masih bagi pemeriksaan semua, saksi maupun si pelakunya. Semua lagi diperiksa. Tindak pidana yang melibatkan oknum anggota polisi juga terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kepolisian daerah Sumatera Utara menetapkan RS sebagai pelaku tunggal pembunuhan
terhadap 2 perempuan muda. Diduga motif pembunuhan karena tersangka sakit hati terhadap para korban. Selain dijerat pasal 338, junto pasal 340 KUHP, tersangka juga diancam dipecat dari kepolisian. Kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku, dan langsung kita kejar, dan syukur kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan 2 wanita, yang satu di Gunung, satu lagi yang ditemukan di Serdang Bedagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motif sementara, Pak? Motif sementara karena sakit hati. Tindakan melanggar hukum yang masih saja dilakukan para oknum polisi tentu mencoreng wajah Korps Bayangkara sebagai lembaga penegak hukum di tanah air. Kepemilikan senjata api oleh aparat pun dianggap turut menjadi pemicu aksi-aksi bak koboi itu yang menghilangkan nyawa korbannya. Senjata di tangan, senjata di pinggang, intinya senjata yang ada di diri kita itu bisa sedemikian kuat mempengaruhi kita untuk sewaktu-waktu menggunakan senjata itu tanpa didahului niat. Beberapa tahun silam ada seorang komedian yang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba meletuskan senjatanya. Itulah contoh nyata betapa sekali lagi senjata itu bisa berefek sedemikian hebat sehingga orang yang memegangnya berperilaku sedemikian impulsif. Nah, sekarang kita bayangkan senjata yang bisa memunculkan perilaku impulsif berada pada diri personil atau oknum yang kepribadiannya tadi saya katakan John Wayne syndrome. Arogansinya luar biasa, overconfidence ekstrim. Maka jadinya apa? Akibat yang akan muncul bisa jadi sangat-sangat destruktif. Baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap diri masyarakat sipil. Nah, dengan demikian konsekuensinya cermatan, pemantauan, pemeliharaan terhadap kesehatan psikologis personil adalah mutlak adanya. Semakin genting situasi, semakin berat kasus ini ditangani, barangkali pemeriksaan psikologis juga harus dilakukan lebih sering lagi.